Kamu tahu perasaan itu? Ketika hatimu bergetar tanpa sebab yang jelas, ketika ada sesuatu di dalam dirimu yang terus berbisik bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Hari ini aku ingin berbicara langsung denganmu tentang momen yang sedang kita alami bersama. Ada energi yang bergerak, ada perubahan yang sedang terjadi di alam semesta, dan kamu adalah bagian dari rencana besar itu. Jangan tutup video ini sekarang, karena apa yang akan aku sampaikan berikutnya akan mengubah cara kamu melihat waktu yang sedang kita jalani. Vicha Atofim, Iso e Pravoce. Pernahkah kamu merasakan gelisah yang aneh belakangan ini? Seperti ada sesuatu yang mengganjal di dadamu, sesuatu yang membuatmu tidak bisa diam begitu saja. Kamu bangun pagi dengan perasaan bahwa hari ini berbeda, tapi kamu tidak tahu persis apa yang berbeda. Kamu melihat ke cermin dan merasakan ada cahaya yang berbeda di matamu sendiri. Ini bukan hayalan, ini bukan sugesti. Ini adalah tanda bahwa jiwa spiritualmu sedang bersiap untuk melangkah ke level yang lebih tinggi. Alam semesta sedang berbicara denganmu melalui perasaan-perasaan ini. Setiap ketidaknyamanan yang kamu rasakan, setiap momen ketika kamu merasa tidak pada tempatmu di situasi lama, setiap kali kamu merasa ada yang harus berubah dalam hidupmu, itu semua adalah panggilan dari takdir yang sedang menunggumu. Kamu tidak sedang mengalami krisis, kamu sedang mengalami kebangkitan. Dalam tradisi spiritual kuno, mereka menyebutnya sebagai masa transisi jiwa. Periode ketika seseorang akan meninggalkan fase lama dalam hidupnya dan memasuki dimensi baru yang telah disiapkan untuknya. Tanda-tandanya selalu sama sepanjang zaman. Perasaan gelisah yang tidak bisa dijelaskan, mimpi-mimpi yang lebih vivid dari biasanya, intuisi yang semakin tajam, dan yang paling penting, perasaan bahwa waktu sedang bergerak dengan cara yang berbeda. Aku tahu kamu merasakannya sekarang. Cara waktu seperti bergerak terlalu cepat dan terlalu lambat pada saat bersamaan. Seperti hari-hari berlalu dengan cepat tapi setiap momen terasa intens dan bermakna. Ini terjadi karena kesadaranmu sedang mengalami ekspansi. Kamu sedang dibuka matanya untuk melihat realitas yang selama ini tersembunyi di balik rutinitas sehari-hari. Lihat bagaimana dunia di sekitarmu mulai berubah. Orang-orang yang dulu dekat denganmu mungkin mulai merasa asing. Percakapan yang dulu menyenangkan sekarang terasa dangkal. Aktivitas yang dulu kamu nikmati sekarang terasa kosong. Ini bukan karena kamu menjadi sombong atau berubah menjadi pribadi yang sulit. Ini karena frekuensi vibrasional dalam dirimu sedang naik, dan kamu secara natural akan mulai resonan dengan energi yang sejajar denganmu. Comenta, Euja, Seve Sentido. Aku ingin tahu berapa banyak dari kalian yang sudah merasakan ini. Ada seseorang yang pernah aku temui beberapa tahun lalu. Sebut saja dia Sari. Sari datang kepadaku dalam keadaan yang sangat gelisah. Dia bercerita bahwa selama berminggu-minggu dia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam dia terbangun jam 3 pagi dengan perasaan bahwa ada sesuatu yang harus dia lakukan, tapi dia tidak tahu apa. Pekerjaannya baik-baik saja, keluarganya harmonis, kesehatannya prima, tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang terus berteriak bahwa hidupnya belum pada jalur yang sebenarnya. Sari bercerita bahwa dia mulai memperhatikan angka-angka yang muncul berulang di hidupnya. Jam digital selalu menunjukkan pukul 11.11 atau pukul 22.22 ketika dia melihatnya secara tidak sengaja. Plat nomor mobil di depannya selalu memiliki pola angka yang sama. Dia mulai bertemu orang-orang baru yang memiliki nama yang mirip dengan orang-orang penting di masa lalunya. Semua ini membuatnya semakin yakin bahwa alam semesta sedang mencoba menyampaikan sesuatu kepadanya. Yang menarik dari cerita Sari adalah bagaimana dia merespons semua tanda ini. Alih-alih mengabaikannya atau mencari penjelasan rasional, dia memilih untuk mendengarkan.
Dia mulai meditasi setiap pagi, membaca buku-buku spiritual, dan yang paling penting, dia mulai mempercayai intuisinya. Dalam waktu 3 bulan, hidupnya berubah total. Dia meninggalkan pekerjaan lamanya yang sudah dia jalani selama 10 tahun dan memulai bisnis yang selama ini cuma ada di hayalannya. Sekarang, 2 tahun kemudian, Sari menjalankan pusat terapi holistik yang membantu ratusan orang setiap bulannya. Dia bilang kepadaku bahwa periode gelisah yang dia alami dulu adalah masa persiapan. Jiwa spiritualnya sedang dibersihkan dan dipersiapkan untuk misi yang lebih besar. Semua ketidaknyamanan yang dia rasakan adalah proses transformasi yang diperlukan agar dia bisa menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Cerita Sari bukan kebetulan. Ini adalah pola yang terjadi pada setiap orang yang sedang mengalami spiritual awakening. Mungkin detailnya berbeda, tapi esensinya sama. Ada periode persiapan yang tidak nyaman, diikuti dengan periode penerimaan dan kepercayaan, kemudian terjadi transformasi yang mengubah hidup secara fundamental. Kamu yang menonton video ini sekarang, aku yakin kamu merasakan resonansi dengan cerita Sari. Mungkin kamu juga mengalami pola-pola aneh, sinkronitas yang terlalu sering untuk disebut kebetulan, atau perasaan bahwa ada misi besar yang menunggumu. Seifu Niso, Continua Comigo, karena apa yang akan aku sampaikan selanjutnya akan memberikan kejelasan tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam hidupmu. Alam semesta memiliki cara yang unik untuk berkomunikasi dengan kita. Tidak melalui kata-kata atau suara yang bisa kita dengar dengan telinga fisik, tapi melalui tanda-tanda yang hanya bisa ditangkap oleh kesadaran yang sudah mulai terbuka. Tanda-tanda ini muncul dalam berbagai bentuk, dan yang paling penting adalah kemampuan kita untuk mengenali dan menginterpretasinya dengan tepat. Tanda pertama yang paling umum adalah perubahan dalam pola tidur. Jika kamu mulai terbangun di jam-jam tertentu secara konsisten, terutama antara jam 2 dan 4 pagi, ini adalah waktu ketika tabir antara dunia fisik dan spiritual paling tipis. Jiwa spiritualmu sedang menerima unduhan informasi dan energi yang diperlukan untuk transformasi yang akan datang. Jangan melawan ini dengan obat tidur atau merasa frustrasi. Gunakan waktu ini untuk meditasi ringan atau journaling. Tanda kedua adalah meningkatnya sensitivitas terhadap energi orang lain. Kamu mulai bisa merasakan mood seseorang begitu dia masuk ruangan. Kamu tahu ketika seseorang sedang berbohong tanpa harus menganalisis kata-katanya. Kamu merasa lelah setelah berada di keramaian atau setelah bertemu dengan orang-orang tertentu. Ini terjadi karena kemampuan empati spiritualmu sedang berkembang. Tubuh energimu sedang belajar membedakan energi yang sehat dan yang tidak sehat. Tanda ketiga adalah munculnya kemampuan intuisi yang semakin akurat. Kamu tahu siapa yang akan meneleponmu sebelum telepon berdering. Kamu merasakan bahwa suatu tempat tidak aman sebelum ada kejadian apapun yang membuktikannya. Kamu mendapat ide-ide kreatif atau solusi untuk masalah yang rumit saat sedang tidak memikirkannya sama sekali. Ini adalah bukti bahwa koneksi antara Mind Conscious dan Mind Subconscious dalam dirimu sedang menguat. Tanda keempat yang sangat penting adalah perubahan dalam relationship dynamics. Orang-orang lama mulai menjauh atau menciptakan drama yang tidak masuk akal. Di saat yang sama, kamu mulai bertemu dengan orang-orang baru yang memiliki frekuensi energi yang sama denganmu. Jangan sedih ketika friendship lama mulai renggang. Ini adalah proses natural dari peningkatan vibrasional yang sedang kamu alami. Kamu sedang dimatchkan dengan tribe spiritualmu yang sebenarnya. Tanda kelima adalah perubahan dalam selera dan preferensi personal. Makanan yang dulu kamu suka sekarang terasa terlalu berat atau tidak cocok lagi. Musik yang dulu kamu dengarkan sekarang terasa nice. Film atau buku yang dulu entertaining sekarang terasa shallow.
Ini terjadi karena seluruh sistem dalam dirimu sedang melakukan upgrade untuk mengakomodasi tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Yang paling menarik dari semua tanda ini adalah bagaimana mereka saling terhubung dan menciptakan momentum. Semakin kamu aware dengan perubahan yang terjadi dalam dirimu, semakin cepat transformasi itu berlangsung. Semakin kamu resist atau deny, semakin tidak nyaman prosesnya. Ini sebabnya awareness dan acceptance menjadi kunci utama dalam spiritual journey. Manda Pra Uma Amiga yang kamu rasa juga sedang mengalami hal-hal ini. Transformasi selalu lebih mudah ketika kita tidak sendirian. Sekarang aku ingin berbicara tentang langkah konkret yang bisa kamu ambil untuk mengoptimalkan periode transformasi ini. Yang pertama dan paling penting adalah trust the process. Jangan mencoba mengontrol atau mempercepat apa yang sedang terjadi. Spiritual awakening memiliki timing yang sempurna, dan forcing it hanya akan menciptakan resistance yang membuat prosesnya lebih sulit dan lebih lama. Kedua, create sacred space dalam hidupmu. Ini tidak harus ruangan khusus atau altar yang rumit. Sacred space adalah waktu dan tempat di mana kamu bisa connect dengan dirimu sendiri tanpa distraksi. Bisa jadi corner kecil di kamarmu dengan lilin dan buku jurnal, bisa jadi kursi favorit di taman, bisa jadi waktu 10 menit setiap pagi sebelum memulai aktivitas. Ketiga, start journaling dengan konsisten. Tuliskan semua yang kamu rasakan, mimpi yang kamu ingat, sinkronitas yang kamu alami, insight yang tiba-tiba muncul. Jangan worry tentang grammar atau strukture. Ini bukan untuk dipublis, ini untuk membantu pikiranmu memproses semua informasi yang sedang diterima oleh kesadaranmu. Seringkali pola-pola penting baru terlihat ketika kita membaca ulang jurnal kita beberapa minggu kemudian. Keempat, pay attention to your body. Spiritual awakening bukan hanya proses mental atau emosional, tapi juga proses fisik. Tubuhmu sedang menyesuaikan diri dengan frekuensi energi yang baru. Minum air lebih banyak, eat clean food sebisa mungkin, get enough rest, dan gentle movement seperti yoga atau walking di alam. Jangan underestimate the power of grounding. Berdiri barefoot di tanah atau rumput selama beberapa menit setiap hari bisa membantu stabilize energi sistem dalam tubuhmu. Kelima, be selective about your inputs. Ini termasuk informasi yang kamu konsumsi, musik yang kamu dengarkan, film yang kamu tonton, dan sangat penting, konversation yang kamu ikuti. Selama periode transformasi ini, pikiranmu seperti spons yang menyerap segala sesuatu dengan lebih intens. Pastikan apa yang masuk adalah sesuatu yang suportif untuk pertumbuhanmu. Yang terakhir dan paling krusial adalah learn to say no without guilt. Kepada undangan yang tidak resonata, kepada request yang menguras energi, kepada relationship yang toksik, kepada opportunity yang tidak alignet dengan path baruamu. Setiap kali kamu say yes to something yang tidak tepat, kamu say no kepada sesuatu yang mungkin perfect for you. Boundaries adalah bentuk self-love yang paling praktis. Ingat, transformasi spiritual bukan destination tapi journey. Tidak ada finish line yang harus kamu capai atau level tertentu yang harus kamu achieve. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi sedikit lebih aware, sedikit lebih kompasionata, sedikit lebih autentik. Progres tidak selalu linear, dan itu completely normal. Ada saatnya kamu akan merasa sangat connected dan powerful. Ada saatnya kamu akan doubt everything dan merasa lost. Kedua-duanya adalah bagian dari proses. Yang penting adalah komitmen untuk terus showing up untuk dirimu sendiri, hari demi hari, step by step. Komunitas spiritual sangat penting dalam journey ini. Carilah orang-orang yang bisa understand apa yang sedang kamu alami tanpa judgment. Ini bisa berupa spiritual group di kotamu, online community,
atau bahkan 1-2 teman yang juga sedang mengalami awakening. Having witness untuk prosesmu akan membuatnya terasa less isolating dan more meaningful. Jangan lupa untuk maintain sense of humor tentang prosesmu sendiri. Spiritual growth bisa sangat intense, tapi tidak harus selalu serius. Laughter adalah salah satu vibration tertinggi yang bisa kita akses, dan kemampuan untuk laugh at our own quirks dan inconsistencies adalah tanda emotional maturity yang sehat. Ceritakan apa yang paling resonate denganmu dari video ini. Ceritakan tanda-tanda apa yang sedang kamu alami. Ceritakan perubahan apa yang sudah mulai kamu rasakan dalam hidupmu. Community ini adalah safe space untuk sharing pengalaman spiritualmu tanpa takut dijudge atau diremehkan. Yang paling penting untuk diingat adalah bahwa kamu tidak sendirian dalam journey ini. Ada jutaan soul di seluruh dunia yang sedang mengalami awakening di masa ini. Ada alasan mengapa begitu banyak orang simultaneously mengalami spiritual transformation. Planet ini sedang mengalami shift consciousness yang besar, dan kamu adalah bagian dari perubahan itu. Masa-masa ketidakpastian yang kita alami secara global, chaos yang terlihat di berbagai aspek kehidupan, semua ini adalah catalyst untuk awakening massal. Alam semesta sedang menggunakan disruption ini untuk membangunkan mereka yang ready untuk step up dan become light workers, healers, dan change agents yang dunia ini butuhkan. Jadi ketika kamu merasa overwhelmed dengan intensitas dari apa yang sedang terjadi dalam hidupmu, ingat bahwa ini adalah privilege. Tidak semua orang dipilih untuk mengalami awakening di live time ini. Fact bahwa kamu sedang mengalami proses ini means ada something special tentang misi jiwamu di dunia ini. Trust bahwa segala sesuatu yang sedang terjadi dalam hidupmu, bahkan yang challenging, adalah actually apa yang kamu butuhkan untuk grow menjadi versi highest dari dirimu sendiri. Universe tidak pernah memberi kita experience yang tidak bisa kita handle. Setiap obstacle adalah opportunity, setiap setback adalah setup for comeback yang lebih besar. Kamu sedang disiapkan untuk sesuatu yang beautiful dan meaningful. Kamu sedang menjadi answer untuk prayer seseorang. Kamu sedang dikembangkan menjadi solution untuk problem yang belum kamu sadari eksistensinya. Kamu sedang dilatih untuk membawa light ke dalam darkness yang ada di dunia ini. Periode persiapan ini tidak akan berlangsung selamanya. Suatu hari nanti kamu akan look back ke masa ini dengan gratitude, menyadari bahwa every moment of discomfort, every moment of uncertainty, every moment of transformation adalah stepping stone menuju destiny yang sudah menunggumu sejak lama. Sampai saat itu tiba, be patient dengan prosesmu. Be gentle dengan dirimu sendiri. Trust the divine timing. Dan yang paling penting, remember bahwa kamu adalah actually di mana kamu supposed to be, experiencing actually apa yang kamu supposed to experience, becoming actually who kamu supposed to become. Alam semesta sedang conspiring untuk kebaikanmu dalam cara yang bahkan tidak bisa kamu imagine saat ini. Segala sesuatu sedang diatur sedemikian rupa sehingga kamu bisa fulfill purpose tertinggimu di live time ini. Yang perlu kamu lakukan adalah stay open, stay grateful, dan keep moving forward dengan faith bahwa yang terbaik masih akan datang. Ini adalah waktu yang sacred dalam hidupmu. Treat it dengan referensi yang pantas diterimanya. Honor prosesmu dengan presence dan patience. Dan trust bahwa di ujung journey ini menunggumu version dari dirimu yang tidak pernah kamu impikan bisa menjadi kenyataan.